Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Nur Anita Putri dengan NIM 022 dari kelas PGMI 3A. Di sini saya akan membahas mengenai konsep metode penelitian kualitatif dalam pendidikan Islam. Mengerjakan suatu penelitian ilmiah tentu saja tidak bisa dilakukan sesuka hati dalam metodenya, karena akan sulit dalam memecahkan masalah yang sedang diteliti. Untuk itu, dibutuhkan metode-metode dengan cara yang sistematis untuk memudahkan para peneliti dalam memecahkan suatu permasalahan yang ditelitinya. Ada banyak sekali metode-metode dalam penelitian ilmiah, diantaranya yaitu metode kuantitatif dan metode kualitatif. Akan tetapi, banyak dari seorang peneliti belum tahu tentang metode-metode ini, khususnya yaitu pada seorang peneliti baru. Menjadi seorang peneliti yang menggunakan metode ini haruslah memiliki dua sikap pada dirinya. Sikap yang pertama yaitu ada sikap pengetahuan, dan yang kedua ada sikap sensitivitas. Yang pertama yaitu sikap pengetahuan. Mengapa seorang peneliti harus memiliki sikap pengetahuan? Yaitu agar nantinya dapat memahami teknik-teknik pendekatan atau teknik-teknik dalam suatu penelitian kualitatif. Yang kedua, mengapa seorang peneliti harus memiliki sikap sensitivitas? Karena seorang peneliti itu harus paham aspek etika dalam melakukan suatu penelitian. Pendekatan kualitatif sebagaimana pendapat Creswell mendefinisikannya sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandas pada filsafat, memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang holistik atau utuh, kompleks, dinamis, penuh makna, dan hubungan gejala bersifat interaktif. Selain itu, Creswell juga berpendapat terdapat 5 metode dalam suatu penelitian kualitatif. Metode yang pertama yaitu ada metode biografi, yang kedua ada metode fenomenologi, yang ketiga ada metode ground theory, yang keempat ada metode etnografi, dan yang terakhir ada metode studi kasus. Saya akan menjabarkan satu-satu tentang beberapa metode menurut Creswell tadi. Yang pertama ada metode biografi. Metode biografi merupakan studi terhadap seseorang atau individu yang dituliskan oleh peneliti atas permintaan individu tersebut atau atas keinginan peneliti yang bersangkutan. Metode ini meneliti sejarah hidup seseorang guna memberikan sebuah pengalaman dan manfaat untuk para pembacanya. Asumsi dasar metode ini adalah pengalaman setiap manusia yang mempunyai atau yang selalu punya arti khusus dalam ceritanya. Yang kedua yaitu ada metode fenomenologi. Metode fenomenologi ini memiliki dasar teoritis yang artinya mempunyai filsafat fenomenologi ini bertujuan untuk menangkap arti pengalaman hidup seorang manusia atau tentang suatu gejala. Metode fenomenologi ini hendak mengetahui lebih jauh tentang struktur kesadaran dalam pengalaman manusia. Selanjutnya yang ketiga ada metode ground theory. Metode ground theory memiliki dasar filosofis yang berarti metode ini itu berinteraksi secara simbolik atau symbolic interaction, yang memiliki arti segala hal itu tentang beragam proses yang tidak dapat diterangkan dengan metode kuantitatif itu terdapat dalam metode ini. Dalam metode ini juga terdapat sebuah pertanyaan yang hendak dijawab atau dipecahkan, yakni teori apa yang muncul sesudah analisa data di lapangan dilaksanakan. Metode ini juga tidak menggunakan angka dalam analisanya, dan objek penelitiannya itu berupa suatu fenomena yang ada dalam konteksnya yang alamiah dan dimengerti sesudah data di lapangan diperoleh. Data di lapangan itu diperoleh dengan cara mungkin bisa melalui wawancara, observasi, atau diinterpretasi. Metode yang keempat yaitu ada metode etnografi. Metode etnografi ini pada pendasarannya itu digunakan untuk menggambarkan kehidupan sosial manusia. Ia juga memiliki ilmu turunan. Apa ilmu turunan dari metode etnografi? Yaitu ada etnografi kritis, autoetnografi, etnografi feminis, dan etnografi interpretatif. Tipe-tipe etnografi ini mewakili visi objektivisme dalam sebuah penelitian. Seperti yang dikemukakan Creswell, para etnografer yang berada pada tipe ini memposisikan dirinya sebagai peneliti yang objektif dan tidak berpihak atau tidak berpihak yang melaporkan tentang apa yang mereka amati dan mereka dengar dari partisipan. Seperti banyak peneliti pada umumnya, atau bisa disimpulkan bahwa seorang peneliti di metode ini itu haruslah bersikap kritis. Berbeda dengan pendapat Creswell yang saya sebutkan tadi, menurut saya sendiri, kajian etnografi itu memiliki dua dasar konsep yang menjadi landasan penelitian. Yang pertama yaitu ada aspek budaya atau antropologi dan aspek bahasa atau linguistik, di mana bahasa dipandang sebagai sistem penting yang berada dalam budaya masyarakat.
Etnografi atau metode etnografi ini sendiri memiliki tujuan, yaitu apa tujuannya? Untuk mengkaji bentuk dan fungsi bahasa yang tersedia dalam budaya, serta digunakan untuk berkomunikasi individu di dalamnya. Tujuannya juga supaya bisa melihat bagaimana bentuk dan fungsi bahasa tersebut menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Metode etnografi ini juga menginterpretasikan kelompok sosial, sistem yang berlaku, dan peran yang dijalankan, serta interaksi sosial yang terjadi dalam suatu masyarakat. Metode etnografi ini biasanya digunakan untuk penelitian agama yang berfokus pada kegiatan atau ritual tertentu dalam masyarakat, bahasa, kepercayaan, cara-cara hidup, dan lain sebagainya. Metode yang terakhir yaitu adalah metode studi kasus. Metode ini merupakan suatu bagian dari metode kualitatif yang digunakan untuk mendalami suatu informasi dengan mengumpulkannya dari berbagai macam sumber. Metode ini juga memiliki tujuan, yaitu untuk melihat suatu kasus secara keseluruhan serta peristiwa-peristiwa atau kejadian yang nyata untuk mencari kekhususannya atau mencari sebuah ciri khasnya sendiri. Selain metode kualitatif, terdapat metode penelitian lain, yaitu salah satunya adalah metode penelitian kuantitatif. Banyak yang belum mengetahui perbedaan antara metode kualitatif dan metode kuantitatif. Perbedaannya yang pertama yaitu dalam metode kualitatif dilandasi oleh kekuatan narasi. Kajiannya pun dalam situasi ilmiah. Konteksnya langsung di lapangan, cara berpikirnya secara induktif, perspektifnya itu bersikap holistik atau utuh, dan seorang peneliti atau peran seorang peneliti dalam metode ini itu sebagai instrumen kunci. Dalam metode kuantitatif yaitu dilandasi oleh kekuatan angka, mengambil jarak dari situasi ilmiah, menjaga jarak dari yang diteliti, cara berpikirnya pun secara deduktif, dan perspektifnya itu bersifat reduktif, dan peran seorang peneliti dalam metode ini yaitu sebagai satu aspek di antara yang lain. Yang membedakan atau suatu pernyataan yang lebih singkat perbedaan di antara keduanya yaitu metode kualitatif itu menggunakan studi lapangan, sedangkan metode kuantitatif itu menggunakan studi pustaka. Penelitian kualitatif dalam pendidikan Islam. Model dan jenis penelitian pendidikan Islam secara umum itu tidak berbeda jauh ya dengan model dan jenis-jenis penelitian dalam penelitian pendidikan biasanya. Misalnya saja pendidikan IPA dan matematika. Tidak berbeda jauh bukan? Tetapi juga terdapat sedikit perbedaan, yaitu perbedaannya terletak pada objek dan sumber kajiannya. Penelitian kualitatif juga sering disebut sebagai penelitian kualitatif naturalistik, yaitu jenis penelitian yang mengkaji dan yang dapat menggambarkan realitas sosial yang kompleks dan konkret. Selain itu, metode-metode penelitian dalam kajian-kajian Islam ada 4 macam. Yang pertama yaitu ada metode bayani, yang kedua ada metode burhani, yang ketiga ada metode tajribi, yang keempat ada metode irfani. Saya akan menjabarkan satu-satu tentang keempat metode tadi. Yang pertama yaitu ada metode bayani. Apa yang dimaksud dengan metode bayani? Metode bayani yaitu suatu metode penelitian untuk menemukan ilmu dengan usaha maksimal dengan cara membaca, mempelajari, memahami, dan mengkaji penjelasan-penjelasan dari nas-nas Al-Quran dan hadis. Sedangkan metode burhani yaitu metode penelitian yang mengandalkan kemampuan berpikir secara logis dengan kaidah-kaidah tertentu secara runtut dan sistematis. Yang ketiga ada metode tajribi, yaitu suatu metode penelitian selain memerankan kemampuan berpikir logis juga mengandalkan eksperimen, observasi, dan bentuk-bentuk metode yang dikenal dengan metodologi ilmiah. Metode yang terakhir menurut kajian Islam yaitu ada metode irfani, yaitu suatu metode penelitian yang mengandalkan al-taqarrub ila Allah atau al-ittisal bi Allahi dengan melakukan langkah-langkah tertentu mulai dari istidad ta'ziyah al-nafs. Tekniknya dengan menggunakan riyadhah. Apa yang dimaksud dengan riyadhah? Menurut saya riyadhah yaitu latihan-latihan dalam arti melakukan amalan terus-menerus secara baik atau melakukan amalan-amalan yang baik secara terus-menerus baik individu maupun kelompok. Baiklah, kesimpulan yang dapat saya ambil dari penjabaran saya tadi yaitu dalam sebuah penelitian itu atau dalam sebuah metode penelitian banyak metode penelitian guna memudahkan kita dalam meneliti suatu hal. Salah satunya yaitu metode kualitatif, sebuah metode yang diartikan dengan pencarian suatu pengertian tentang suatu gejala, fakta, atau realitas secara mendalam, karena memahami semua itu tidak hanya sebatas pandangan permukaan saja, tetapi seorang peneliti harus menelusurinya secara mendalam. Metode ini dibedakan dengan metode kuantitatif dengan cara melihat paradigma yang dianutnya. Oleh karenanya, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif. Penelitian kualitatif juga memperhatikan humanisme atau individu manusia. Dan perilaku manusia merupakan jawaban atas kesadaran bahwa semua akibat dari perbuatan manusia itu terpengaruh pada aspek-aspek internal individu. Aspek internal individu tersebut dapat berupa kepercayaan, pandangan politik, latar belakang sosial, atau latar belakang sosial dari individu yang bersangkutan tersebut.
Demikian penjabaran materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.